Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada presentasi terakhir tentang aneka thinking to make a thing atau biasanya disebut design thinking ya. Saya Pindi Setiawan bersama Kak Fadilah Amalia. Ini adalah sejarah ya, sejarah singkat ya, metodologi desain dan alur pikir desain. Teman silahkan baca bukunya karena mudah sekali didapat di internet atau di perpustakaan. Untuk yang kuning ini, dia berbasis praktek. Kalau yang biru, dia berbasis teoritik. Kita lihat pasca tahun 1990, design thinking menggabungkan praktek dan berpikir ya. Jadi di masa kini kalau kita berpikir desain maka itu artinya berpikir dan mempraktekkan desain itu sendiri ya. Kita sedikit mengulang, alur pikir merancang itu terdiri dari latar belakang masalah ya, masalah desain itu harus di brief ya. Kemudian harus dibuat model penjelasan agar kita mempunyai rel yang benar dalam mendesain ya. Nah, tentunya kita harus memahami untuk siapa desain itu. Jadi design is a design to produce a design ya. Jadi dari rangkaian ini terlihat bahwa thinking to design itu adalah proses berpikir dan melakukannya. Dan kita sudah pelajari pada presentasi sebelumnya apa itu jembatan ya. Pada konteks desain komunikasi visual, kira-kira alur modelnya seperti ini. Jadi pada intinya terdiri atas pemahaman masalah desain, satu peristiwa, kita tahu ini adalah peristiwa budaya, kemudian brief design ya, lalu model penjelasan yang biasa disebut teoritik, tapi teoritik itu maksudnya adalah penjelasan ya, jadi tidak hanya sekedar menyandur, tapi teman-teman harus membuat satu penjelasan atas teori-teori yang lama. Kemudian kita harus membuat big design untuk bagaimana menyelesaikan keputusan desain itu. Jadi ada relnya ya, ada relnya. Dan jangan lupa target sekarang bisa membuat feedback ya, umpan balik ya. Atau dalam konteks game malah resmi dinyatakan ada tes ya, post test dan prates ya. Jadi target pengguna ini menjadi bagian yang utuh dari desain komunikasi visual. Nah, alur pikir desain pada presentasi minggu lalu itu sebenarnya mempunyai wadah yang besar ya. Tidak hanya sekedar manusia ya, walaupun kita tahu bahwa design thinking fokus pada manusia terkait pada usability dan desirability. Nah, tapi ada visibility, teknologi, dan viability, bisnis, dan sosial. Silakan lihat presentasi minggu lalu. Dan desain menjadi budaya keempat yang dibentuk atas kerjasama sains, art, dan perikemanusiaan ya, atau humanity. Nah ini schools-nya ITB kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti mempelajari di luar misalnya di Harvard atau di Griffiths ya, kemungkinan sedikit berbeda ya. Tapi untuk di ITB kira-kira desain adalah budaya keempat yang terbentuk karena seni, ilmu pasti, dan perikemanusiaan. Kita masuk kepada presentasi kedua yang ingin saya katakan pertama, di sudut kiri bawah
ada nomor ya. Nah, nomor ini mengacu pada grup teman-teman. Ada grup 1, grup 2 sampai grup 8 ya. Jadi halaman ini, halaman face to face thinking itu nanti akan menjadi UAS-nya kelompok 1 dan nanti kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, kita kembali kepada alur thinking pertama ya. Alur thinking pertama yang biasa kita pakai sebenarnya adalah face to face thinking ya. Pola dasar tahap merancang yang diajarkan di ITB ya. Dia bersifat deskripsi kualitatif ya. Deskripsi itu artinya kuantitatif ya. Jadi harus dideskripsikan jumlahnya, frekuensinya, berapa, apa, sedalam apa, sejauh apa, itu deskripsi ya. Hanya kemudian kita mencari makna-maknanya sehingga metodenya disebut deskripsi kualitatif. Dia mengurai aktor, tempat, dan tindakannya. Nah, pada konteks face to face thinking memang ini adalah cenderung deduksi ya. Ini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Yang disebut meta empirik adalah kesimpulan, evaluasi ya. Jadi kalau ini adalah hasil menyelesaikan masalah, maka meta empirik memang sudah menyangkut hal-hal secara afektif ya. Jadi hal-hal yang dirasakan, nyaman, bagus, enak dipandang ya, dan seterusnya ya. Jadi desain dalam konsep face to face thinking adalah hasil 3 gabungan ini, afektif, konatif, dan kognitif. Ini alur thinking kedua untuk grup kedua ya. Perhatikan di sebelah bawah kiri ya, ada angka 2 ya. Berarti ini untuk grup 2. Ini juga yang sering dipakai di ITB ya, human centered design ya. Jadi ini pola dasar tahap merancang juga, pendekatannya studi kasus persona biasanya. Jadi orangnya siapa ya. Ini juga bersifat deduktif ya. Jadi ada inspirasi, lalu membuat kreasi dan implementasi. Ini naik turun ya. Jadi ini proses desain yang berpusat pada manusia ya, atau IDEO. Lalu ada juga ini untuk grup 3 ya, yang disebut double diamond. Nah, double diamond itu jadi dia divergen, konvergen ya. Nah, ketika dia menuju konvergen, kita harus mendefinisikan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Nah, ini banyak dipakai pada perusahaan yang sudah sangat mapan ya, karena datanya banyak ya. Dia bersifat mix ya, induksi deduksi, dan biasanya adalah purposive sampling namanya. Tidak perlu bingung pada konteks purposive sampling, deskripsi kualitatif ya, nanti kita akan bicara di semester depannya. Ini untuk grup 3. Ini untuk grup 3. Ini untuk grup 4, state design thinking. Ini yang sangat terkenal ya. Ini sangat terkenal, sering dipakai oleh dosen-dosen atau oleh banyak pemateri-pemateri, juga banyak disampaikan pada seminar-seminar ya. Itu sebenarnya adalah ada state design thinking. Walaupun ini seperti linear, tapi sebenarnya tidak linear ya. Dia berbentuk stage ya. Tahapan-tahapan memahami, observasi, menentukan sudut pandang, perancangan, prototip, dan uji coba. Nah, uji coba ini tentunya pada user ya. Jadi Stanford Design Thinking ini, design school ini adalah yang jelas-jelas menyatakan bahwa target itu bagian utuh dari design thinking. Uji coba tentunya uji coba pada target ya. Nah, ini bedanya dengan yang sebelumnya adalah bersifat induksi, berarti kita harus mulai dari data yang ada ya. Mulai dari data yang ada, lalu dari data yang ada kita klasifikasikan, lalu kita coba observasi, menentukan sudut pandang, perancangan, prototip, dan uji coba ya. Ini pendekatan dari state design thinking yang sekarang banyak dipakai oleh banyak orang ya. Tapi sebenarnya ini hanyalah salah satu ya. Salah satu
tipe dari thinking to design. Ini untuk kelompok 4. Kemudian untuk kelompok 5 ada yang disebut fast thinking ya, berpikir analitis dan berpikir intuitif, bersifat induksi ya, startup. Jadi startup itu harus fast thinking ya. Jadi kalau dalam 3 bulan tidak laku, dia harus mengubahnya langsung ya. Kalau tidak, dia akan tenggelam ya. Nah, kemudian ini juga yang banyak dipakai oleh web developer, yaitu agile thinking ya. Agile thinking ini berperspektifnya adalah abduksi. Nah, yang menarik dari agile thinking atau kelincahan, jadi begitu ada masalah, dia membuat looping ya, kembali pada ketika desain pertama kali dimulai. Tes lagi ya, dikembangkan lalu dites ya, baru disebarkan kembali ya. Jadi yang disebut agile itu ini ya, ada yang satu loop saja, ada yang double loop ya. Nah, ini teman-teman yang web developer sangat terbiasa memakai agile thinking ini. Misalnya beta version ya. Nah, beta version itu sebenarnya tahapan uji coba ya, agile thinking ini. Kemudian ini yang ketujuh ya, ada yang mixed thinking ya. Jadi dari cara berpikir 1 sampai 6 tadi di mix ya. Jadi dia induksi, deduksi, abduksi ya. Jadi seringkali pada masalah integrated design, misalnya dalam merancang jalan tol, ada masalah desain jalan yang nyaman. Lalu perlu juga didesain sign aids yang terbaca pada kecepatan 100 km per jam. Lalu ketika ada sign aids untuk belok ke kiri, maka belokannya setelah dari rambu itu berapa kilo, berapa meter ya. Nah, itu namanya integrated thinking ya, atau mendesain satu taman ya. Jadi taman tentunya ada alur desainnya, ada jenis tanamannya, ada sign aids-nya, dan itu adalah yang disebut integrated design. Biasanya memakai mixed thinking. Ada langkah, ada konsep ya. Ini kita lihat bahwa ini adalah design thinking stage ya. Lalu dia dieksperimenkan. Eksperimennya cukup lama ya, jadi berulang di sini. Kemudian baru masuk kepada agile ya. Agile-nya di mana umpan balik ini menjadi bagian yang penting. Ketika teman-teman bekerja, maka sebenarnya seringkali kita akan menemukan mixed thinking seperti ini. Kemudian terakhir, ini sebenarnya bukan design thinking ya, tapi alur thinking ya. Alur to think juga. Jadi salah satu yang perlu kita pahami, bagaimana membuat satu sistem thinking yang terkait dengan pemahaman sustainable ya. Jadi ini adalah desain yang punya tanggung jawab pada sosial dan lingkungan ya. Tentunya bersifat induksi, bahkan seringkali pada konteks bagaimana membuat desain yang ramah lingkungan, pendekatannya grounded karena tidak ada teori sebelumnya ya. Kadang-kadang disebut juga zero teori. Tapi zero teori ini maksudnya bukan tanpa teori, karena teori-teori sebelumnya tidak dapat menerangkan permasalahan yang sedang dihadapi. Ini untuk kelompok 8 ya. Kita ke bagian ketiga ya dari presentasi hari ini. Dalam konteks usability dan desirability untuk desain grafis, maka kita lihat tidak sederhana ya. Itu terkait dengan misalnya ketika membuat pertama di komunikasi ini ya, mencetak, membuat brosur, ada sign aids, apakah mau online, mau situs ya. Lalu dia harus masuk kepada pemasaran, harus masuk kepada pengiklanan, promosi, hubungan masyarakat, karyawannya bagaimana ya, pengemasan produknya bagaimana. Jadi kata-kata usability dan desirability sebenarnya tidak sesingkat dari yang tersuratkan, usability dan desirability. Kemudian dalam konteks
multimedia misalnya, usability dan disability menjadi sedikit berbeda nih. Jadi, kita ada konteks kapan dan di mana ya. Lalu untuk media dan user, game design misalnya, itu kita usability dan disability-nya makin jelas ya. Ada konteks satisfaction-nya, ada konteks learnability-nya, efisiensi, memorability, error-nya bahkan dihitung ya. Nah ini dalam konteks game design, usability dan disability-nya menjadi lebih diangkat ya, lebih diangkat dan harus terselesaikan ya. Kalau enggak gamenya enggak laku tuh. Nah, dalam konteks persona kita lihat di disability-nya pun didalami betul ya. Think and feel ya. What do they hear? What do they do? Ketakutan-ketakutan apa ya? Keuntungan-keuntungan apa atau harapan-harapan apa. Jadi betul-betul desirability-nya disingkap dan diungkap ya. Ini penting sekali untuk website, untuk game design. Ini adalah bagian keempat dari presentasi. Bagian keempat ini ingin berbagi ya. Yang penting dilakukan, yang penting dipahami ketika kita melakukan proses mendesain ya, dalam membuat satu keputusan desain yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Kunci pertama tentunya adalah kolaborasi ya. Jadi dewasa ini masalah desain itu seringkali sudah sangat rumit dan sulit untuk dipikirkan satu orang ya. Jadi jangan ketika melakukan tugas akhir itu datang sekali lalu terakhir di akhir semester datang sudah jadi desainnya. Nah itu secara design thinking sudah tidak zamannya lagi. Maka tugas akhir akan didampingi oleh yang namanya pembimbing. Kemudian silahkan mencari supervisor atau penasehat yang bisa menyelesaikan bersama-sama ya masalah yang diangkat oleh teman-teman pada tugas akhir ya. Kolaborasi itu tentunya bagusnya dari berbagai perspektif ya, berbagai keterampilan, disiplin, pengalaman, pengetahuan ya. Jadi keputusan desain yang baik biasanya menunjukkan kolaborasi yang baik juga ya. Dan ketika mencoba memahami target, maka yang perlu diperhatikan adalah justru 4 hal ini ya. Pikir, rasa, empati, lakukan ya. Apa yang dilakukan belum tentu sesuai dengan yang dipikirkan itu. Apa yang dipikirkan belum tentu apa yang dirasakan. Nah, oleh karena itu perlu dibongkar lagi sebenarnya wawasannya seperti apa, lalu peluang-peluang terhadap keputusan desain yang saya putuskan itu apa ya. Apakah bisa menjadi ide bisnis baru, ide sosial baru ya, baru membuat prototipe. Tentunya kita perlu observasi, perlu wawancara ya, dan seringkali perlu post test ya, perlu pre-test. Kemudian yang juga penting adalah bagaimana membuat jembatan ya. Kita tahu bahwa dulu ada dualisme antara desainer dengan dunia yang dirancangnya sendiri ya. Nah ini harus dibangun jembatannya. Kemudian sering juga memerlukan thinking baru ya, agar kompetitif ya. Jadi ada sistem thinking, ada service design thinking ya, strategi persuasif, mempertekan pelanggan ya. Jadi silakan mengembangkan thinking baru, walaupun di S1 kompetensinya tidak untuk mengembangkan thinking baru, tapi siapa tahu ya teman-teman mempunyai ide yang inovatif, silakan dipakai ya kalau memang ada, dan tentunya harus bersifat ilmiah ya. Lalu terakhir ada thinking to service ya. Ini biasanya banyak diadopsi pada strategi advertising. Silahkan ke perusahaan advertising untuk menanyakan ini ya, karena mereka sangat paham dan punya cara yang sangat detail dan punya strategi yang
sangat beragam ya. Jadi bagaimana pengalaman pengguna, bagaimana melayani desain, bagaimana model mental pelanggan, dan bagaimana empati pelanggan ya. Mudah-mudahan teman-teman menjadi bagian yang penting di masa depan dalam konteks thinking to service. Akhirnya kita sampai pada UAS, ujian akhir semester. Ini untuk yang individu ya. Dalam banyak pustaka disebutkan berpikir desain itu tidak linear. Nah, silahkan urai ya, apa maksud dari pernyataan itu. Dan hubungkan dengan dua model berpikir. Terserah mau model stage dan face to face, atau agile dan diamond, atau fast thinking dan human centered design, terserah ya. Jadi pilih dua model berpikir, kaitkan dengan keterangan apa yang dimaksud berpikir desain itu tidak linear. Ya, 2-3 slide cukup. Kemudian ini ujian akhir semester buat kelompok. Tadi sudah disampaikan bahwa pada bagian slide alur tusing itu yang berwarna orange ya, terdapat nomor grup di bawah kiri slide ya, masing-masing grup ya. Nah, sebut nama model thinkingnya sesuai dengan nomornya, dan kemudian buat uraian ya, apa sih itu tuh secara lebih detail ya. Lalu setelah diurai, tolong beri komentar atau diskusi dengan teman-teman. Apakah model yang teman-teman uraikan di nomor 1 itu cocok ya untuk proses keputusan desain komunikasi visual? Kalau cocok, mengapa? Kalau tidak cocok, mengapa juga ya? Jadi mohon diuraikan dengan jelas. Sama, ini juga tidak perlu terlalu banyak ya, terlalu tebal. Cukup di PPT 4-5 slide ya. Setelah saya periksa, setelah diperiksa juga oleh Kak Fadila, nanti UAS kelompok ini akan jadikan satu file, lalu akan di-sharing kepada teman-teman sehingga insya Allah dapat menjadi rujukan ketika teman-teman merancang selama di DKV ini. Demikian kuliah metodologi desain semester ini, semoga berguna. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selalu sehat dan bugar selalu. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.